Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Botanic Garden. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal mengenai PSB teman-teman, di mana beberapa hari atau beberapa pekan terakhir ini ramai mengenai pernyataan seseorang tentang PSB teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas pernyataan orang tersebut menjadi 3 bagian teman-teman. Yaitu yang pertama, bakteri fotosintesis merupakan bakterioplankton. Yang kedua, yaitu mengenai bakteri fotosintesis atau fotosintesis bakteria merupakan bakteri air dan tidak bisa hidup di darat. Kemudian yang ketiga itu adalah pengaplikasian fotosintesis bakteri ke tanaman merupakan omong kosong atau tidak ada gunanya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Di sini mengenai fotosintesis bakteria merupakan bakterioplankton. Nah, perlu teman-teman ketahui apa itu yang dimaksud dengan bakterioplankton. Bakterioplankton seperti namanya, yaitu bakterioplankton adalah bakteri yang hidupnya seperti plankton teman-teman, di mana fungsi utama dari bakterioplankton ini adalah sebagai pengurai atau decomposer semua biota laut yang mati akan diuraikan oleh bakteri ini teman-teman, atau bakterioplankton, yang akan menghasilkan hara atau nutrisi yang akan kemudian dimanfaatkan oleh fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Fitoplankton adalah jenis plankton yang memiliki wujud seperti tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan teman-teman, di mana fitoplankton ini mempunyai kemampuan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, apakah bakterioplankton ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan proses fotosintesis? Nah, secara garis besar atau secara umumnya memang tidak bisa teman-teman. Bakterioplankton ini tidak bisa melakukan proses fotosintesis karena fungsi utamanya itu adalah sebagai pengurai. Tetapi ada beberapa jenis bakterioplankton yang mempunyai klorofil sehingga bakterioplankton ini dapat melakukan proses fotosintesis. Nah, apakah fotosintesis bakteri atau PSB ini termasuk ke dalam bakterioplankton? Menurut saya itu adalah tidak teman-teman. Kenapa demikian? Karena jika kita beranggapan bahwa fotosintesis bakteri ini atau PSB itu adalah bakterioplankton, maka bakteri tersebut tidak akan dapat hidup di darat ataupun di tanah teman-teman. Sedangkan untuk bakteri fotosintesis ini sendiri dapat hidup di dalam tanah teman-teman atau di darat. Kenapa demikian? Nah, selanjutnya kita akan membahas pernyataan yang kedua, yaitu mengenai bakteri fotosintesis ini adalah bakteri air, dan jika kita aplikasikan ke darat maka bakteri tersebut akan mati. Menurut sumber penelusurannya saya dapatkan di internet, itu di Dinas Kementerian Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi. Di sana dijelaskan teman-teman bahwa bakteri fotosintetik dapat hidup di berbagai kondisi atau ditemukan di berbagai kondisi teman-teman, seperti di air ataupun tanah, dan juga dapat ditemukan di berbagai kondisi ekstrim teman-teman. Dari pernyataan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa bakteri tersebut atau bakteri fotosintesis dapat hidup di tanah atau di darat teman-teman. Berarti anggapan yang menyatakan bahwa bakteri fotosintesis itu merupakan bakteri air itu adalah tidak benar teman-teman, karena ini datanya langsung dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan teman-teman.
Kemudian dari penelusurannya saya juga cari di internet dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Provinsi Bali. Di sana juga dijelaskan bahwa bakteri fotosintesis atau fotosintesis bakteri dapat diformulasikan dalam bentuk padat, teman-teman, sehingga dapat lebih mudah disimpan ataupun didistribusikan. Nah, tentu saja hal ini akan sulit atau tidak bisa dilakukan jika bakteri tersebut adalah bakteri air. Jika kita beranggapan bahwa setiap bakteri yang dijual dalam bentuk cair itu adalah bakteri air, maka tak sesuai juga IE4 pastinya adalah bakteri air, tapi dalam kenyataannya bakteri IE4 yang dijual dalam bentuk cair itu kita bisa aplikasikan ke tanaman ataupun kita jadikan bahan dekomposer sebagai proses pembuatan pupuk, teman-teman. Kemudian juga dijelaskan dalam video tersebut bahwa bakteri fotosintesis itu hanya berguna di dunia perikanan, teman-teman. Nah, dari penelusuran yang sama yang saya dapatkan yaitu di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Bali, di sana dijelaskan bakteri fotosintesis ini memiliki beberapa manfaat lain, teman-teman. Selain dunia pertanian, juga memiliki manfaat di dunia peternakan, teman-teman. Di antaranya itu membantu mengurangi gas dan limbah di tempat penampungan hewan dan menambah nutrisi sehingga mampu menambah berat badan hewan ternak maupun ikan, teman-teman, serta membantu melindungi hewan dan ikan dari bakteri jahat. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan, selain fotosintesis bakteria ini memiliki manfaat di dunia pertanian, juga memiliki manfaat di dunia peternakan, teman-teman, dan juga perikanan. Nah, jadi anggapan bahwa bakteri fotosintesis itu hanya bermanfaat di dunia perikanan itu juga tidak benar, teman-teman. Menurut saya itu juga tidak benar. Dari penelusurannya sudah saya cari beberapa minggu terakhir atau beberapa hari terakhir ini juga. Ini adalah penelusuran yang sering saya temukan melalui sumber internet ataupun saya tanyakan ke teman-teman saya, teman-teman baik teman-teman saya yang memiliki pekerjaan di dunia perikanan ataupun di pertanian yang sudah mengaplikasikan fotosintesis bakteri ini, teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu atau pembahasan yang ketiga itu adalah mengenai bakteri fotosintesis ini adalah omong kosong atau tidak memiliki manfaat apapun pada tanaman, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bersama-sama manfaat dari bakteri fotosintesis ini di dunia pertanian atau untuk tanaman, yaitu adalah bakteri fotosintesis ini memiliki fungsi untuk menangkap energi cahaya matahari menjadi energi yang siap dimanfaatkan oleh tanaman secara maksimal, teman-teman, sehingga tanaman akan jadi terlihat subur dan daunnya menjadi lebih mengkilap, teman-teman, di mana fungsi utama dari bakteri fotosintesis ini saat kita semprotkan ke daun tanaman, dia akan membantu menangkap atau menyerap energi cahaya matahari sehingga tanaman itu dapat berfotosintesis secara maksimal, teman-teman. Dan ini adalah beberapa contoh tanaman saya yang saya aplikasikan bakteri fotosintesis, teman-teman. Nah, ini adalah tanaman buah saya, yaitu tanaman buah sunkist. Kalau saya di daerah saya ini disebutnya di daerah saya ini disebutnya tanaman sunkist. Inilah tanaman yang saya aplikasikan fotosintesis bakteria, teman-teman, di mana terlihat bahwa buahnya itu sangat lebat, teman-teman, dan tanaman saya ini juga tidak pernah berhenti berbuah atau terus berbuah sepanjang tahun, teman-teman. Selain itu juga saya juga mengaplikasikan bakteri fotosintesis ini ke tanaman hias, teman-teman, yaitu pada tanaman hias bougainville. Nah, setelah saya uji coba dan terlihat bahwa tanaman bougainville saya itu sangat rajin berbunga, teman-teman. Seperti yang
teman-teman bisa lihat ini bunganya sangat rimbun sekali teman-teman. Oke teman-teman, itu dia beberapa hal yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Nah, jika seandainya kita mendapatkan informasi atau wawasan baru, sebaiknya kita akan mencari terlebih dahulu pembuktian atau sumber dari informasi tersebut teman-teman. Seperti halnya fotosintesis bakteri ini yang dikatakan sebagai omong kosong, tetapi bakteri fotosintesis ini sudah teruji di Dinas Kementerian Pertanian teman-teman. Nah, setiap kita mendapatkan informasi baru, setidaknya kita haruslah mencari sumber informasi tersebut, apakah informasi tersebut adalah informasi yang benar ataupun salah. Termasuk informasi dari saya ini, teman-teman bisa cari sumbernya di internet, ataupun bisa teman-teman coba aplikasikan PSB ini ke tanaman yang ada di rumah teman-teman, dan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Oke, sekian dulu yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Jika seandainya ada salah kata atau tutur kata saya yang kurang berkenan pada video kali ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.